Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini menjadi sebuah kebanggaan dan sukacita tersendiri bagi kita untuk berada di sekitar hadirat Tuhan, memuji memuliakan Tuhan melalui renungan malam pada saat ini. Oleh sebab itu, marilah kita mengambil waktu sejenak kita kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Karena itu, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 239, Intan dan Permata. Nomor 239, Intan dan Permata. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang keempat. Engkau cari intankah guna taju almasi, ingat dalam limbahan ada intan dan permai. Dan selanjutnya, intan, engkau cari intankah? Engkau cari intankah guna taju almasi, ingat dalam limbahan ada intan yang permai. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna taju sultanmu. Dan sebentar bila telah kita pun berhimpunlah, itu tanpa amat terang serta bergemilanglah. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanmu, biar cari lalu bawa guna tajuk sultanmu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa, atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam diri kami ini, di mana Tuhan menganugerahkan kami waktu, di mana kami akan mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan kami pada malam hari ini. Roh Kudus, tuntunlah kami untuk mampu memahami firman-Mu, dan firman-Mu lah yang kami jadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Matius pasal 6 ayat 33. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, sekira sangat jelas firman Tuhan. Firman Tuhan ini sudah sering kita baca, kita dengarkan, dikhotbahkan, dan mungkin firman Tuhan ini kita sudah hafal. Tetapi pada saat ini kita akan sama-sama kita renungkan kembali di bawah satu tema, yaitu kehidupan yang seimbang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita ingin menjalani kehidupan yang benar-benar seimbang,
maka kita hanya dapat menteladani satu pribadi, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita ini. Jika kita menempatkan Dia sebagai pusat dan tujuan hidup kita, maka hidup kita ini semakin seimbang dalam menjalani hidup kita. Bahwa bukan kita hanya menghabiskan waktu dan energi kita untuk mengejar apa yang bersifat sementara di dalam dunia ini, tetapi kita pun juga menggunakan waktu kita untuk mengejar perkara-perkara kekal dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, bayangkan hidup kita ini diumpamakan seperti sebuah roda. Di bagian tengah roda ada namanya as atau poros roda. Dan ada banyak jeruji yang berkaitan satu sama lain kepada roda atau kepada as tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua jeruji yang dimaksudkan itu adalah kehidupan kita ini. Apakah itu keluarga kita? Apakah itu pekerjaan kita? Apakah itu karir kita? Apakah itu harapan-harapan di dalam diri kita ini? Apakah itu cita-cita kehidupan kita? Apakah itu masa depan? Dan apakah itu tujuan kehidupan kita ini? Pertanyaan adalah, apakah yang menjadi pusat kehidupan kita saat ini? Keluargakah? Karirkah? Pekerjaankah? Hartakah? Atau apakah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ini? Saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita mengetahui apa yang menjadi pusat kehidupan kita saat ini? Yaitu apa yang sedang kita pikirkan. Karena apa yang biasanya kita pikirkan di dalam diri kita, maka itulah yang akan menyetir kehidupan kita, dan itulah yang menjadi pusat dan tujuan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pusat kehidupan kita, ingat bahwa itulah yang sangat menentukan tentang nasib kita, dan itulah yang sangat menentukan bagaimana masa depan di dalam kehidupan kita ini. Jadi ingat baik-baik bahwa apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang menjadi pusat perhatian dalam seluruh perjalanan kehidupan kita saat ini, maka itulah yang menentukan nasib kita, dan itulah yang menentukan bagaimana masa depan di dalam hidup kita ini. Saudara-saudara, ingat bahwa pusat kehidupan yang kokoh pastinya membimbing kita kepada kehidupan yang solid, kepada kehidupan yang kuat di dalam diri kita ini. Tetapi pusat kehidupan yang lemah membimbing juga diri kita menuju kepada kehidupan yang rapuh. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, perlu kita harus mengintrospeksi perjalanan hidup kita saat ini, bahwa apakah yang menjadi pusat dan tujuan kehidupan kita yang sebenarnya saat ini. Karena jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita terbawa arus, sehingga kita lupa menetapkan tujuan yang penting di dalam diri kita. Sebagaimana firman Tuhan saat ini berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka apa yang kita perlukan, maka apa yang kita dambakan, maka apa yang kita harapkan selama kita berada di dalam dunia ini, Tuhan menambahkannya di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka perlu kita harus menetapkan langkah kita saat ini. Hidup kita ini kita pusatkan kemana, dan apa yang menjadi tujuan-tujuan di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita
tempatkan sebagai pusat kehidupan kita saat ini. Itulah yang akan menjadi sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan kita. Dan jelas firman Tuhan berkata bahwa kalau kita menaruh hidup kita, mempusatkan diri kita kepada hal-hal yang lemah, kepada hal-hal yang bersifat sementara di dalam diri kita ini, maka kita akan menemukan kekuatan yang rapuh di dalam diri kita. Tetapi ketika kita mempusatkan hidup kita kepada Tuhan, memiliki tujuan di dalam Tuhan, maka perjalanan hidup yang kita hadapi menjadi hidup yang selalu kuat, solid di dalam diri kita, sekalipun ada tantangan dan masalah yang harus kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti as atau sama seperti sebuah poros roda. Bagaimana dikatakan bahwa dari as atau poros roda itulah yang akan memancarkan kekuatan-kekuatan kepada setiap barang apapun yang akan berkait kepadanya. Demikian pula di dalam diri kita, bahwa ketika Yesus menjadi pusat di dalam diri kita, maka dialah yang menjadi sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupanmu. Karena dialah yang akan mampu menstabilkan hidupmu sekalipun engkau berjalan di dalam badai kehidupan, atau bagaimanapun persoalan, bagaimanapun badai kehidupan yang engkau akan jalani, walaupun engkau mungkin berjalan di dalam kehidupan yang mungkin bisa membingungkan, tetapi ketika engkau menjadikan Yesus sebagai pusat hidupmu, maka Yesuslah yang akan menstabilkan hidupmu sehingga engkau mampu melewati badai sekalipun dan tampil sebagai pemenang dalam hidup beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memilih untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat dari setiap bidang-bidang kehidupan kita ini, mulai dari keluarga kita, pekerjaan kita, begitupun juga karir kita, masa depan di dalam diri kita, atau apa yang menjadi cita-cita dan harapan di dalam diri kita ini, maka kita pastinya menemukan kehidupan yang menyenangkan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang membuat segala sesuatunya menjadi baik di dalam diri kita ini. Maka itulah sebabnya firman Tuhan saat ini mengajarkan bahwa jika hidupmu sudah berpusat kepada Tuhan Yesus, maka dialah yang memenuhi kebutuhanmu, dialah yang merencanakan, dialah yang mempersiapkan, dan dialah yang mengatur apa yang engkau butuhkan setiap saat, setiap hari di dalam hidupmu. Maka itulah sebabnya firman Tuhan berkata kepada kita saat ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika hidupmu saat ini pusatnya kepada Tuhan, jika hidupmu saat ini tujuanmu kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mengatur apa yang kau perlukan, sehingga dalam menjalani hidupmu di dunia ini, sekalipun kita masih menghadapi pandemi saat ini, sekalipun orang seringkali berkata bahwa mengenai keadaan bangsa negara kita ke depan akan menghadapi resesi ekonomi, banyak orang berkata saat ini akan terjadi pengurangan besar pekerja di setiap perusahaan-perusahaan. Namun saudara-saudara, firman Tuhan berkata saat ini bahwa ketika hidupmu berpusat kepada Tuhan, dan ketika engkau sudah memiliki tujuan hidup kepada Tuhan di dalam dirimu, maka Tuhan yang mengaturkan apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan,
dan Tuhan mengaturkan apa yang terbaik di dalam dirimu, sehingga engkau memiliki masa depan yang penuh dengan harapan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, dan saya akan mendoakan kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama satu hati dalam doa, kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa. Kebenaran firman-Mu datang mengingatkan kami, dan kebenaran firman-Mu datang memberikan kepastian-kepastian, dan kebenaran firman-Mu saat ini menjaminkan apa yang pasti di dalam kehidupan kami ini, sehingga sekalipun badai yang kami hadapi, berbagai macam persoalan apapun yang terjadi di sekitar kehidupan kami, hal itu tidak akan mempengaruhi iman percaya kami. Hal itu tidak akan pernah mempengaruhi pendirian kami di dalam Tuhan, sebab kebenaran firman-Mu sudah menjaminkan apa yang pasti, sehingga kami memiliki masa depan yang penuh dengan harapan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, sehingga firman-Mu bukan saja kami dengarkan saat ini, tetapi firman-Mu ini kami jadikan sebagai suluh dan terang. Firman-Mu ini akan terus menjiwai perjalanan-perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Dan firman-Mu inilah yang kami lakukan setiap saat, sebab firman-Mu inilah yang sanggup menjamin masa depan yang penuh dengan harapan di dalam diri kami ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang berdoa kepada-Mu, mendoakan untuk seluruh jemaat-Mu, bahwa Tuhan selalu menolong, menjadi penolong yang sejati dalam menjalani kehidupan. Bahwa sekalipun kami masih berada di tengah masa pandemi ini, namun ya Bapa di dalam surga, yang kami tahu bahwa kami sebagai umat-umat-Mu, bahwa apabila hidup kami ini sudah berpusat di dalam Tuhan, maka kami yakin dan percaya bahwa hidup kami ini selalu dikuatkan, disehatkan, dan dilindungi oleh Tuhan dari wabah virus corona, supaya kami tetap hidup kuat dan sehat, menikmati kehidupan, menikmati segala kemurahan Tuhan bagi kami sekalian. Ya Roh Kudus, tolonglah kami sehingga kami terus mampu hidup beriman sungguh-sungguh kepada-Mu. Kami mampu melakukan apa yang menjadi tuntutan firman-Mu saat ini, yaitu hidup untuk memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, supaya apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan yang mempersiapkan, Tuhan yang merencanakannya, dan Tuhan yang mengaturkannya, sehingga kami senantiasa nikmati dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa, mendoakan jemaat-Mu dalam pekerjaannya setiap hari. Tuhan senantiasa yang menolong, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Jemaat-Mu yang sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan yang menunjukkan, membukakan peluang kepada mereka. Mendoakan buat anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan di tengah masa pandemi ini. Berikan semangat belajar, berikan kecerdasan supaya dalam perjuangan mereka selalu memperoleh keberhasilan yang membanggakan. Kami juga mendoakan jemaat-Mu dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan, Engkau memberikan solusi dari setiap pergumulan apapun, sebagaimana dengan janji kebenaran firman-Mu, bahwa ketika setiap orang datang kepadamu, maka Tuhanlah yang akan menolong, menjadi penolong yang sejati di dalam kehidupan. Begitupun juga kami terus mendoakan beberapa jemaat-Mu yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan,
Tuhan lawatlah mereka satu persatu, dan oleh jamahan Tuhan maka mereka sembuh secara total. Begitupun juga kami terus mendoakan rencana-rencana hidup jemaat-Mu ke depan. Tuhan urapi dan berkati, bahwa sebagaimana firman-Mu saat ini bahwa Tuhan telah merancangkan apa yang terbaik, dan biarlah ya Tuhan seluruh jemaat-Mu meyakini janji Tuhan, dan terlebih mereka senantiasa mampu mengutamakan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Hidup mereka berpusat di dalam Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa kepadamu, mendoakan terus apapun yang menjadi kegiatan-kegiatan kami ke depan. Engkau selalu mengurapi dan memberkati pelayanan-pelayanan yang kami lakukan ke depan, untuk hormat dan kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Makanya Bapa di dalam surga, rancangkanlah apa yang terbaik, sehingga dalam menjalani hidup kami ke depan, kami sebagai umat-umat-Mu yang setia kepadamu akan selalu melihat dan merasakan bagaimana pertolongan-Mu sempurna kami nikmati di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kiranya melalui renungan pada saat ini menjadi berkat bagi kami sekalian, dan firman-Mu inilah yang kami jadikan sebagai suluh dan terang dalam menjalani hidup kami di dunia ini, sehingga kami berjalan di dalam terang-Mu untuk sampai kepada tujuan hidup kami yang sebenarnya, yaitu memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam surga. Sebab hanya disitulah kami menemukan dan kami menikmati kebahagiaan yang tiada taranya di dalam diri kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah renungan kami pada malam hari ini, yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.